Mas Bima, tadi saya menanyakan tadi kalau kita lihat koperasi kita di Indonesia ini cukup banyak ya, tapi kalau kita lihat memang simpan pinjamnya jauh lebih besar. Memang ada beberapa koperasi yang saya lihat itu berhasil menjadi perantara antara perusahaan ya kepada kelompok tani. Ini biasanya di sawit yang sudah ada kemitraan, dan koperasi itu tidak hanya simpan pinjam loh, tapi mereka melakukan faktor input itu diberikan perusahaan melalui koperasi, lalu koperasi kepada petani, nanti begitu petani ada hasilnya lewat koperasi lagi gitu. Nah tapi ini kan jumlahnya masih relatif kecil gitu. Nah di Jepang itu ternyata sebagian besar koperasinya seperti itu, jadi hybrid begitu, dan itu ternyata membuat orang sukses gitu. Nah gimana komentarnya? Betul, saya sepakat tadi dengan Bu Afi bahwa di Jepang ada fenomena yang namanya koperasi pertanian Jepang. Betul. Itu sudah tua sekali, disebutnya Nokyo di Jepang. Benar-benar. Itu anggotanya ada 4,6 juta, itu yang official membership. Partnernya itu ada 5 juta lebih orang gitu yang terdaftar di situ. Jadi bagaimana koperasinya bisa move on dari koperasi yang setingkat petani begitu ya, kelompok petani, dia bisa move on menjadi satu grup raksasa besar begitu, bahkan bisa bersaing dengan grup konglomerasi besar di Jepang. Nah, salah satu kelebihannya memang dia sebagai agregator sekali lagi begitu ya, bukan simpan pinjam ya. Kalau simpan pinjam atau kredit union itu lebih mirip sebenarnya. Kayak ada beberapa yang disalahgunaartikan menjadi bank, bahkan ada beberapa yang jatuh menjadi tahapan rentenir. Dan gitu. di Jepang itu sendiri kalau kita lihat juga anggota koperasi bukan hanya petaninya loh, tapi perusahaan konglomerat yang menjadi agregator itu menjadi anggota koperasi, sehingga ada sense of belonging dari koperasi. Nah, gimana Pak? Apakah ke depan kita juga koperasinya punya cita-cita ke sana nih Pak? Ya, tentunya kita harus belajar dari yang sudah sukses ya. Dan ini kita buktikan dengan kalau koperasi itu tidak aktif, tidak melakukan rapat anggota, ya, artinya tidak berkumpul untuk membicarakan bisnis, ya kita bubarkan. Makanya yang aktif ini jumlahnya hanya 152.000 dari yang dulu 212.000. Oh, jadi 40.000 dari ya, tutup udah ya, hampir 60 udah potong. Jadi kita ingin koperasi bukan kuantitas lagi tapi kualitas. Ya. Nah, terbukti sekarang kan bahwa PDB koperasi terhadap PDB nasional, kontribusi koperasi terhadap PDB nasional signifikan meningkatnya. Nah, begitu juga koperasi produksi kita dorong ya, karena memang di kita ini lemahnya di produksi. Nah, tapi persoalannya adalah Kementerian Koperasi ini fungsinya hanya merumuskan kebijakan, ya, bukan mengeksekusi. Jadi kalau orang itu sudah untuk koperasi ya. Ya, jadi untuk UKM-nya kok nggak ada ya Pak? Padahal kan Menteri UKM dan Koperasi Pak. Ya, kita dalam Undang-Undang Kementerian Negara kita masuk kategori 3, hanya merumuskan kebijakan. Nah, membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan. Nah, harusnya ya kan kalau BUMN ke Menteri BUMN, kalau privat ya ke Menteri Sektoral, kalau mau izin mau apa kan. Nah, ke depan kita dari gerakan koperasi ingin Kementerian Koperasi ini statusnya ditingkatkan. Jadi kalau orang sudah mendirikan koperasi, dia mau bisnis pertanian, dia tidak harus datang ke Kementerian Pertanian, tapi datang ke Kementerian Koperasi. Mau bisnis untuk perdagangan, datang ke. Jadi pemberdayaan UKM-nya yang belum ya justru ya di polisinya Bapak ya. Jadi tadi yang Bapak bilang dari yang lain-lain tuh dananya di situ aja gitu ya. Jadi koperasi mau mengimpor misalnya atau mau mengekspor, tidak usah ke Kementerian Perdagangan, ke Kementerian Koperasi. Satu pintu. Jadi satu pintu. Disitulah keseimbangan ekonomi bahwa pelaku utama itu. Nanti kalau ngomong sama menteri itu ngomongnya gitu juga Pak, jangan di Menteri UKM tapi di Menteri Perdagangan gitu. Nah, ini perdagangan ego sektoral Pak. Bukan, ini bukan ego sektoral. Jadi harus menyeimbangkan ya fungsi kebijakan ini secara merata, karena Undang-Undang Dasar 45 yang dulu tidak ada amandemen itu mengatakan kekuatan ekonomi ini ada 3, koperasi, BUMN, koperasi, swasta, dan jangan hanya tinggal jargon gitu ya koperasinya. Nah, sekarang banyak yang sudah mendirikan koperasi, jadi quote unquote dia frustasi. Ketika dia mau, kenapa usaha simpan pinjam yang maju? Karena usaha simpan pinjam memang ke Kementerian Koperasi izinnya, pembinaannya pun juga Kementerian Koperasi. Sementara koperasi produksi dan sebagainya itu Kementerian Sektoral. Oh gitu ya? Iya, ke depan harapan dari gerakan koperasi dan dari kami juga, siapapun nanti Presiden terpilih, Pak Jokowi mungkin nanti 2019 ini fungsi Kementerian Koperasi sudah harus teknis, bukan lagi hanya kebijakan. Ya, gitu. Nah, Bu Yani, kalau kita lihat tadi ya dikatakan koperasi. Nah, kita lihat di beberapa pengusaha perempuan kan juga ada koperasi gitu ya. Nah, sejauh mana memang efektif
koperasi yang digunakan untuk pemberdayaan atau memang mereka ya kumpul-kumpul aja terus tanpa koperasi atau gimana? Sebenarnya gini, apa kelompok-kelompok usaha bersama, apalagi sejenis, apalagi sama kayak perempuan sama perempuan, kalau mereka itu dikasih kesempatan, ya. Untuk akses ke pasar itu akan jauh lebih efektif gitu, karena tadi karakter perempuan tadi pekerja keras, serius gitu, jadi ya detail, bukan hanya untuk arisan gitu loh, enggak juga. Nah, karena koperasi-koperasi yang dijalani yang dinahodai oleh perempuan banyak sekali yang sukses berhasil. Nah, kalau tadi misalnya memang ke depan kita pengen sekali ngelihat gitu. Dalam skala yang lebih besar, dalam skala kecil sebenarnya sociopreneurship kan sudah banyak perempuan gitu, sociopreneurship yang menghubungkan antara produsen dengan buyer, tapi jumlahnya sayang masih kecil kan, belum besar gitu loh. Banyak kan di lingkungan ya, dan banyak kan di lingkungan sociopreneurship gitu. Nah, kalau memang ada koperasi yang tadi saya setuju banget tuh. Sebenarnya kemampuan kita memproduksi itu luar biasa, dan mengajarkan untuk membuat kualitas yang bagus tidak susah. Tapi yang susah adalah bagaimana menembus pasar, gitu loh. Produksi bisa, tapi pasarnya nih yang jadi masalah, gitu loh. Nah, belum lagi nanti kalau sudah dapat pasar, kalau UKM yang ngasih pasar itu travel rating, mestinya itu kontraknya, PO-nya itu bisa jadi jaminan. Jangan lagi diminta kolateral tambahan. Nah, itu belum terjadi di Thailand. Kalau UKM-nya dapat proyek dari AAA rating company, itu jaminannya itu dapat proyek itu udah PO bawa ke bank langsung cair, gitu. Nanti bank yang akan mengurus ke Pak Jokowi kan mendatangkan bankers kan mengatakan suruh kreditnya diperbanyak gitu ya. Tapi kan memang aturan-aturannya yang buat bankersnya jadi sulit untuk menyalurkan ya. Termasuk tadi yang dikatakan Mbak Yani. Jadi jangan semuanya itu dihitung dengan kolateral. Nah, saat ini kan peraturan kolateral itu menjadi satu hal yang diperlukan dalam perbankan. Kayaknya peraturan BI juga yang membuat UKM kredit ke UKM jadi bunganya tinggi karena alasan resiko tinggi dan sebagainya kan. Itu kayaknya aturan BI itu UKM perlu lihat lagi tuh. Sekarang memang masih cukup tinggi untuk UKM ya, memang tinggi sekali di situ. Karena perhitungan mitigasi resikonya kan gitu. Tapi kalau misalnya dikaitkan dengan perusahaan besar yang ikut menanggung kan bisa jadi kecil kan. Itu tadi jaminan tadi ya. Linkage. Kita harus break, dan yang terakhir nanti saya minta masukan dari semuanya narasumber, harus seperti apa pemerintahnya, pelakunya, supaya terjadi sinkronisasi semua stakeholder ya. Pemirsa, tetaplah di Economic Lounge with Issey.